Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mus'ab bin Umair, pemuda yang rela menukar dunia demi akhirat. Pemuda ini bernama lengkap Mus'ab bin Umair, seorang soleh dari kota Mekah. Ia dipilih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi duta Islam pertama di kota Yathrib, yang berhasil membuat hampir seluruh penduduknya masuk Islam. Di balik kesuksesannya tersebut, Mus'ab telah melewati penderitaan pada tahun pertamanya masuk Islam. Mus'ab bin Umair masuk Islam beberapa waktu setelah Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah masuk Islam. Kala itu di Bukit Sofa, pertama kalinya Mus'ab mendengar pidato Nabi Muhammad tentang risalah kenabian beliau. Secara diam-diam, Mus'ab sering mengunjungi markas dakwah umat Islam yang terletak di rumah sahabat Arqam. Di sanalah Mus'ab mulai jatuh cinta dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Bahkan Mus'ab dijuluki sebagai mukri, yaitu orang yang pandai mengaji dan memiliki suara yang merdu. Suatu ketika Utsmani bin Tolhah, salah seorang kerabat Mus'ab, tidak sengaja melihatnya mendatangi Darul Arqam. Diliputi rasa penasaran, Utsmani mengintip dari balik jendela. Di sana ia melihat Mus'ab sedang beribadah bersama kaum muslim. Segera saja Utsmani melaporkan kejadian tersebut kepada ibunda Mus'ab yang musyrik. Barusan aku melihat anak kesayanganmu mendatangi rumah Arqam. Sepertinya ia telah menjadi pengikut Muhammad. Mana mungkin, Mus'ab bukan anak pembangkang seperti yang kau katakan. Bicaralah dulu kepadanya. Beberapa saat kemudian, rumah Mus'ab didatangi para pemuka Quraisy dan keluarga besarnya yang musyrik. Mereka ingin mendengar secara langsung dari mulut Mus'ab tentang keislamannya. Sesampainya di rumah, Mus'ab heran dengan tatapan sinis dari semua orang. Ada apa ini? Kenapa semua orang berkumpul? Wahai anakku, apakah benar engkau telah masuk Islam? Pertanyaan ibundanya cukup mengejutkan Mus'ab. Setelah mengambil nafas panjang, barulah Mus'ab bicara. Benar, aku telah masuk Islam. Selama ini aku sengaja menyembunyikan keislamanku. Dan mungkin sekarang waktu yang tepat untuk memberitahu kalian semua, termasuk engkau Bu, bahwa aku telah menjadi pengikut Muhammad. Ibunda Mus'ab masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh putra yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang dan kemewahan. Hatinya sangat kecewa dan sedih. Saudara Mus'ab yang bernama Abu Aziz bin Umair ikut buka suara terkait keputusan Mus'ab yang dianggapnya hanya main-main. Aku tidak yakin dia sungguh-sungguh dengan ucapannya, Bu. Lagi pula selama ini dia telah terbiasa hidup enak dan nyaman. Jika semua kemewahan ini diambil darinya, pastilah Mus'ab akan meninggalkan agamanya. Coba saja. Baiklah. Dengan berat hati, mulai saat ini ibu akan mencabut semua fasilitas mewah untukmu. Tidak ada makan, minum, sampai engkau meninggalkan keislamanmu. Jujur, ibu sangat kecewa kepadamu, wahai Mus'ab. Akhirnya Mus'ab dikurung di gudang sempit tanpa diberi makan ataupun minum. Tidak hanya itu, setiap hari Mus'ab harus menerima siksaan. Semua itu dilakukan ibunda Mus'ab karena harapannya terlalu besar kepada Mus'ab. Namun semua penyiksaan yang dialami Mus'ab justru semakin memperkuat keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu besar pengorbanan Mus'ab bin Umair demi Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas berkomentar melihat kondisi Mus'ab sekarang. Sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair adalah pemuda Mekah yang paling tampan dan harum. Namun setelah masuk Islam, ia harus merasakan penderitaan dari keluarganya sendiri. Kulitnya menjadi pecah-pecah, mengelupas, bahkan jalannya tertatih-tatih. Nabi Muhammad SAW yang melihat perubahan pada fisik Mus'ab turut prihatin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2476. Ali bin Abi Thalib berkata, Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau pun menangis.
teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Dulunya Mus'ab terkenal dengan ketampanan dan kecerdasannya, pemuda yang diidolakan para wanita di Mekah. Ketika Mus'ab menjadi muslim, ia hanya memakai pakaian seadanya. Orang-orang yang dahulu dekat sekarang mulai menjauhinya. Namun bagi Mus'ab, ia tidak merasa kehilangan apapun karena tujuan hidupnya adalah kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Tidak ada alasan bagi Nabi Muhammad SAW untuk tidak menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama Islam di Yathrib. Kepribadiannya yang lembut dan pendiriannya yang kuat membuat Mus'ab menjadi sosok pemuda yang istimewa. Berangkatlah Mus'ab ke Yathrib mengemban misi dakwah. Selama di Yathrib, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Bersama dengan As'ad, ia berdakwah ke rumah-rumah menyiarkan keindahan Islam. Seperti yang mereka lakukan kepada dua orang pemimpin Bani Abdul Ashal yang belum beriman, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair. Wahai Mus'ab, lihatlah lurus ke depan. Dua orang pria yang duduk di atas itulah pemimpinnya. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair melihat kedatangan kedua tokoh Islam tersebut dari kejauhan. Mereka lalu saling berbisik-bisik. Wahai Usaid, pergilah kepada dua orang itu. Mereka telah membodohi orang-orang lemah dari kaum kita. Berilah pelajaran bagi mereka dan larang mereka kemari. Mengapa tidak engkau saja yang menghadapi mereka, wahai Sa'ad? As'ad itu putra bibiku. Aku malas berurusan dengannya. Jadi, engkau saja yang pergi menemui mereka. Baiklah kalau begitu. Usaid bin Hudzair mengambil tombaknya dan berjalan menuju Mus'ab dan As'ad dengan wajah penuh kemarahan. Wahai Mus'ab, orang ini adalah salah seorang pemimpin kaum. Sebentar lagi dia akan mendatangimu. Tunjukkan kepadanya tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia bersedia untuk duduk, aku akan bicara dengannya. Setelah berdiri tepat di hadapan mereka berdua, Usaid langsung memaki. Apa yang kalian bawa kepada kami? Jangan pikir kalian bisa membodoh-bodohi orang-orang lemah dari kaum kami. Pergi, menjauhlah dari kami jika tidak ingin mati sia-sia di tanganku. Mus'ab melembutkan suaranya untuk menghadapi watak Usaid yang keras. Maukah engkau duduk dulu, lalu mendengarkan aku? Jika nantinya engkau tidak suka dengan apa yang aku bicarakan, tidak masalah, aku akan pergi. Usaid menyetujui penawaran Mus'ab. Ia pun duduk dan mendengarkan penjelasan Mus'ab tentang keindahan agama Islam. Ketika Mus'ab mulai membacakan surat Az-Zukhruf, tiba-tiba raut wajah Usaid berubah. Dari yang awalnya marah, sekarang mulai tersenyum. As'ad memuji Usaid ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Demi Allah, aku melihat Islam dari wajahmu. Alangkah indah bacaan ini. Aku sampai tidak bisa berkata-kata. Lantas, apa yang harus aku lakukan jika ingin masuk Islam seperti kalian? Mandi lalu bersihkan pakaianmu. Setelah itu, ucapkan kalimat syahadat dan sholat 2 rakaat. Kami akan membimbingmu, wahai saudaraku. Seketika itu juga, Usaid melakukan semua perintah Mus'ab. Setelah semuanya dilakukan, Usaid berniat untuk mengajak sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Jika saat masuk Islam, seluruh kaum Bani Abdul Ashal akan ikut serta. Tunggulah di sini, aku akan membawanya kepada kalian. Usaid berjalan menuju Sa'ad bin Mu'adz sambil membawa tombaknya. Lihat, ada yang berbeda dari Usaid. Penampilannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, engkau benar. Sedangkan Sa'ad mulai kesal karena telah menunggu Usaid terlalu lama. Apa yang telah engkau lakukan, wahai Usaid? Kenapa lama sekali? Aku telah berbicara dengan mereka. Tidak ada yang mencurigakan. Mereka juga mau melakukan apa yang engkau perintahkan. Aku juga mengatakan bahwa sebenarnya Bani Harithah akan berencana membunuh As'ad karena telah membuatmu malu. Namun mereka tidak jadi melakukannya karena As'ad adalah anak bibimu. Sa'ad tiba-tiba tersulut amarahnya mendengar perkataan Usaid. Lalu ia mengambil tombaknya dan berjalan menuju As'ad dan Mus'ab. Ketika langkahnya mulai dekat, Sa'ad tersadar bahwa ini merupakan rencana dari Usaid agar ia berhadapan dengan mereka.
Wahai Mus'ab, Sa'ad sebentar lagi akan mendatangimu. Tunjukkan kepadanya tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah engkau lakukan kepada Usaid. Bila ia bersedia untuk duduk, aku akan bicara dengannya. Ketika Mus'ab menyuruh Sa'ad untuk duduk, ternyata ia menurut. Lalu Mus'ab mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan tiba-tiba Sa'ad merasa takjub. Apa yang kalian lakukan agar bisa masuk Islam? Aku benar-benar tersentuh mendengar perkataan yang indah ini. As'ad dan Mus'ab memberitahu Sa'ad syarat yang sama dengan yang mereka katakan kepada Usaid. Setelah selesai melakukan semua syarat untuk masuk Islam, Sa'ad kembali ke tengah-tengah kaumnya. Lihat, aku berani bersumpah, sesungguhnya Sa'ad telah kembali dengan penampilan yang berbeda dari saat dia pergi. Ya, kami juga melihatnya. Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada kaum Bani Ashal tentang sosok dirinya. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian tentang kepemimpinanku selama ini? Pemimpin kami orang yang paling kami hormati pendapatnya dan paling mulia keturunannya. Sesungguhnya ucapan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, saat ini adalah haram bagiku hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaumnya terkejut mendengar perkataan Sa'ad. Namun hati mereka langsung luluh ketika mendengar penjelasan Sa'ad. Akhirnya Bani Abdul Ashal semuanya masuk Islam, kecuali satu orang, yaitu Amr bin Sabit. Setelah peristiwa itu, Mus'ab terus berdakwah dari rumah ke rumah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tidak ada apapun yang ditawarkan Mus'ab kepada penduduk Yathrib selain kenikmatan surga yang abadi. Sebelum memasuki musim haji kedua, yaitu tahun ke-13 kenabian, Mus'ab kembali ke Mekah untuk melaporkan kesuksesannya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah akhir kisah Mus'ab bin Umair, pemuda yang rela menukar dunia demi akhirat. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Jadikanlah dunia sebagai jalan menuju akhirat. Dan kedua, hendaknya berdakwah dengan cara yang lemah lembut, baik dalam ucapan maupun perbuatan, sebagaimana diri kita senang diperlakukan dengan kelembutan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad SAW, keislaman Hamzah, singa Allah yang mengagumkan. Hamzah bin Abdul Muthalib menjunjung tinggi fanatisme hubungan keluarga. Hal inilah yang memicu beliau akhirnya masuk Islam. Hamzah tidak rela orang musyrik Quraisy menghina dan menjatuhkan keponakannya. Di akhir kematian Hamzah, Nabi Muhammad menjuluki pamannya itu sebagai Asadullah atau singanya Allah. Hamzah merupakan putra dari kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim dengan istrinya Halah binti Uhaib. Usia Hamzah lebih muda dibandingkan paman Rasulullah yang lain. Hanya selisih 4 tahun, Hamzah lebih tua dari Rasulullah. Hamzah dan Nabi Muhammad telah memiliki ikatan batin sejak kecil. Keduanya sama-sama pernah disusukan kepada Suwaibah al-Islamiyah, budak perempuan Abu Lahab. Hal ini terjadi sebelum Muhammad kecil bertemu dengan Halimah As-Sa'diyah. Beranjak dewasa, Hamzah menikah dan memiliki beberapa orang anak. Salah satunya anak laki-laki yang diberi nama Ya'la. Wahai Abu Ya'la, apakah engkau hendak pergi berburu? Ya, aku akan keluar kota Mekah selama beberapa hari ke depan. Selain berburu, Hamzah piawai dalam memainkan pedang. Beliau cukup berpengaruh di kalangan penduduk Mekah sebagai sosok yang pemberani dan memiliki nasab yang terhormat. Selain itu, Hamzah suka membantu kerabat yang sedang kesulitan. Pada saat terjadi paceklik panjang di Mekah, Hamzah membantu keluarga Abu Thalib dengan merawat salah satu putranya yang bernama Ja'far. Hal yang sama dilakukan Rasulullah yang mengasuh Ali di rumahnya. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, wahai saudaraku. Sudah seharusnya kita saling membantu antar kerabat dekat, wahai saudaraku. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan, Hamzah belum tertarik dengan agama Islam. Padahal kondisi kaum muslim sangat membutuhkan perlindungan dari sosok yang kuat dan disegani penduduk Mekah seperti Hamzah bin Abdul Muthalib.
Apalagi baru-baru ini, utusan kaum Quraisy gagal mendapatkan kaum muslimin yang berhasil hijrah ke Habasyah. Kekesalan mereka terhadap Islam dan Rasulullah semakin bertambah. Salah satu orang yang paling bersemangat dalam menyakiti Rasulullah adalah Amr bin Hisham, atau yang lebih dikenal dengan julukan Abu Jahal. Seperti biasanya, Nabi Muhammad berjalan melewati Bukit Sofa sendirian. Abu Jahal yang melihat kedatangan Nabi dari kejauhan sudah tidak sabar untuk melontarkan ejekan. Hai penyair gila, sudahlah, menyerah saja sekarang. Setiap orang yang masuk agamamu akan berhadapan denganku. Lagi pula kau tidak punya kekuatan untuk melawanku. Aku berani bertaruh bahwa pengikutmu sekarang tidak lebih banyak dari jari jemariku ini. Nabi Muhammad sama sekali tidak menghiraukan ejekan Abu Jahal. Beliau hanya diam dan terus berjalan. Abu Jahal yang merasa diabaikan langsung mengambil batu dan melemparkannya ke kepala Rasulullah sampai berdarah. Rasakan itu, dasar penyair gila. Ternyata perbuatan keji Abu Jahal disaksikan oleh seorang budak wanita milik Abdullah bin Jud'an dari kediamannya. Budak wanita itu langsung turun dan berniat menolong Nabi. Namun sayangnya beliau telah pergi. Tak lama muncullah sesosok pria berkuda hitam yang membawa busur panah di punggungnya. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru kembali dari berburu. "Wahai Hamzah, berhentilah!" Budak wanita tersebut menceritakan peristiwa yang baru saja disaksikannya kepada Hamzah. Tentu saja Hamzah meradang dan merasa harga dirinya ikut terinjak-injak oleh Abu Jahal. Terima kasih telah memberitahuku tentang ini. Hamzah yang marah segera mempercepat laju kudanya. Orang yang menyapanya di jalan heran melihat Hamzah yang biasanya ramah. Bahkan Hamzah melewatkan ritualnya untuk tawaf di Ka'bah selesai pulang dari bepergian. Tujuannya sekarang hanya bergegas untuk menemui Abu Jahal. Di depan pelataran Masjidil Haram, Hamzah melihat Abu Jahal dan teman-temannya dari kabilah Bani Makhzum sedang duduk sambil tertawa-tawa. Tanpa banyak pertimbangan, beliau segera menghampiri Abu Jahal. Wahai orang-orang hina, berani-beraninya engkau mengejek dan melukai keponakanku? Orang-orang yang melihat penyerangan Hamzah terhadap Abu Jahal berusaha untuk menghentikannya. Namun anehnya, Abu Jahal tidak membela diri. Biarkanlah dia. Aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cara yang berlebihan. Aku pantas menerimanya. Tidak tahukah engkau bahwa aku telah masuk agamanya? Semua orang yang mendengar tentang keislaman Hamzah terkejut dan tidak percaya. Benarkah yang barusan engkau katakan, wahai Hamzah? Ya, kami sungguh baru tahu jika engkau telah masuk ke Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah sudah jelas? Sekali lagi aku peringatkan kepada kalian, terutama kepadamu, wahai Amr bin Hisham. Jika engkau berani menyentuh Muhammad, aku sendiri yang akan menghabisimu. Hamzah pergi meninggalkan Abu Jahal dan baru tersadar dengan apa yang telah diucapkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya untuk masuk Islam dengan niat yang baik. Ya Allah, maafkan hamba-Mu yang terlambat menyadari keberadaanmu. Hamzah lalu menemui Rasulullah dan mengatakan keislamannya. Sejak saat itu, kekuatan umat muslim semakin bertambah. Orang Quraisy mulai memperhitungkan keberadaan Hamzah di tengah-tengah kaum muslim. Ketika peristiwa hijrah ke Madinah demi memperjuangkan Islam, Hamzah adalah orang yang paling bersemangat. Apalagi ketika perang mulai dikobarkan, Hamzah selalu berada di garda terdepan. Pada tahun kedua Hijriah, terjadi peperangan besar pertama di Lembah Badar. Sebelum perang besar dimulai, biasanya diadakan duel 1 lawan 1 dari masing-masing pemimpin. Wahai Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-Harits, bersiaplah kalian untuk maju. Kami siap, wahai Rasul. Para pemimpin muslim berhasil mengalahkan 3 orang lawannya, yaitu Utbah, Syaibah, dan Al-Walid dengan sengit. Hanya Ubaidah bin Al-Harits yang mendapatkan luka cukup parah. Di akhir perang Badar, Ubaidah meninggal karena terbunuh. Meskipun begitu, kemenangan berada di tangan umat Islam.
Setahun kemudian terjadi peperangan kedua antara kaum muslim dan kaum musyrik Quraisy di Gunung Uhud, tepatnya pada tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah. Pada perang Uhud tersebut, Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh oleh lemparan tombak Wahsy bin Harb. Wahsy melakukannya atas perintah dari Hindun bin Utbah bintu Harits dan Jubair bin Mut'im. Mereka menjanjikan kemerdekaan untuk Wahsy dan hadiah lain jika berhasil membunuh Hamzah. Namun sungguh malang kematian Hamzah. Jasadnya dirusak dan diambil hatinya. Wahai Hindun, aku bawakan hati Hamzah untukmu. Jangan ingkari janjimu kepadaku. Tenang saja Wahsy, kamu sekarang merdeka, bukan budak lagi. Dan aku akan memberikan hadiah yang banyak untukmu. Karena keberhasilanmu membawakan hati milik Hamzah. Hal tersebut dilakukan Hindun untuk membalaskan dendam kepada Hamzah yang telah membunuh ayah dan pamannya yang bernama Syaibah serta saudaranya yang bernama Al-Walid di Perang Badar. Sofia binti Abdul Muthalib, yaitu bibi Nabi Muhammad yang ikut membantu dalam peperangan, menemukan jasad saudaranya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sofia bergegas memberitahukan kabar duka itu kepada Rasulullah. Rasulullah sangat sedih dan iba melihat jasad pamannya telah terkoyak-koyak. Kemudian turunlah ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sementara itu di sisi lain, Hindun sudah tidak sabar untuk menikmati hati Hamzah. Dengan penuh rasa dendam dan kepuasan, ia memakan hati Hamzah. Aku tidak bisa menelannya. Berita tentang Hindun yang memakan hati Hamzah akhirnya tersebar sampai ke telinga Rasulullah. Kalau saja dia menelannya, tentu dia tidak akan tersentuh api neraka. Karena Allah mengharamkan bagi neraka untuk menyentuh bagian daging Hamzah sedikit pun. Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal di usianya yang belum genap 60 tahun dan dimakamkan di lereng Bukit Uhud bersama para syuhada. Karena kepahlawanan Hamzah dalam membela agama Islam, Rasulullah menjulukinya Asadullah, yang artinya singa Allah, dan menamai beliau sebagai Sayyidu Syuhada, yang artinya pemimpin para syuhada. Demikianlah akhir kisah keislaman Hamzah, singa Allah yang mengagumkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, sebaiknya fanatisme hanya dilakukan untuk kepentingan agama, seperti pembelaan Hamzah terhadap Rasulullah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hidayah kepadanya. Dan kedua, kesabaran dalam menerima ujian akan mengantarkan kita kepada pahala yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taubatnya Hindun binti Utbah, wanita pemakan hati Hamzah. Kisah ini menceritakan tentang seorang sahabiah bernama Hindun binti Utbah yang membenci segala hal tentang Islam. Baginya, Islam adalah ajaran yang membawa perpecahan dan musibah bagi keluarganya. Namun ketika datang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hindun berubah 180 derajat menjadi wanita yang membela Islam sampai akhir hayatnya. Hindun lahir dari keturunan terhormat. Ayahnya, Utbah bin Robi'ah, salah satu pembesar kaum Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Sofia binti Umayyah, adalah sosok wanita yang bijak dan cerdas. Hindun mewarisi kecerdasan dari ibunya. Selain cerdas, ia juga pemberani dan mahir dalam berkuda. Hindun pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan Al-Faqih bin Al-Mughirah tidak berjalan lancar dan berujung pada perceraian. Kemudian Hindun dinikahi oleh Sakhr bin Harb atau yang lebih dikenal dengan Abu Sufyan. Selama hidup dengan Abu Sufyan, Hindun melahirkan beberapa anak. Salah satunya diberi nama Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelak Muawiyah ini akan menjadi seorang khalifah pertama dari Bani Umayyah.
Ada juga seorang putri yang diberi nama Romlah binti Abu Sufyan, yang kelak menjadi salah satu istri Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Khadijah. Setelah kekalahan kaum musyrik di Perang Badar, perangai Hindun yang awalnya baik berubah menjadi kebalikannya. Wahai Hindun, pasukan kita telah kalah di Perang Badar. Ayahmu, Hanzalah, dan saudara-saudaramu telah terbunuh. Siapa yang melakukannya? Yang aku dengar mereka meninggal di tangan Hamzah. Rasa dendam terhadap Hamzah mengubah Hindun menjadi wanita yang bengis dan membenci segala yang berhubungan dengannya, termasuk Islam. Hamzah, tunggu saja, aku akan membalaskan dendam keluargaku. Setahun lebih seminggu tepatnya, terjadi pertempuran di Gunung Uhud. Hindun tidak melewatkan kesempatan ini dan bergabung dengan barisan wanita musyrikin. Ia bertugas merawat pasukan yang terluka dan memberi semangat kepada pasukan yang kelelahan. Di tengah-tengah perang, Hindun melancarkan aksi balas dendamnya terhadap Hamzah melalui perantara seorang budak bernama Wahsy. Lihat sebelah sana, itu Hamzah. Nama Hindun sangat terkenal di kalangan kaum Quraisy dengan julukan Aqilatul Kitbah, yang artinya si pemakan hati. Peristiwa tersebut tidak akan dilupakan oleh mereka yang hidup pada masa perang Uhud, di mana Hindun memakan hati milik Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun sekarang keadaan telah berubah. Kekuatan kaum muslim jauh lebih besar dari kaum musyrik. Pada tahun ke-8 Hijriah, tanggal 10 Ramadan, terjadi peristiwa fenomenal yang mengguncangkan kota Mekah. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi dilatar belakangi oleh pengkhianatan yang dilakukan kaum musyrik dalam perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin utama kaum musyrik telah berkali-kali mendatangi Rasulullah di Madinah untuk meminta maaf, namun beliau tidak menanggapinya. Dalam kondisi terdesak, akhirnya Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Kaum musyrik dan Hindun telah menunggu kedatangan Abu Sufyan, pemimpin mereka. Bagaimana hasilnya, wahai suamiku? Sudah waktunya kita menyerah. Muhammad datang membawa 10.000 pasukan. Apa? Sudah sejauh ini dan engkau mau menyerah begitu saja? Hindun kecewa mendengar keputusan suaminya. Apalagi Abu Sufyan mulai menunjukkan sikap yang aneh. Wahai penduduk Mekah, Muhammad sebentar lagi tiba bersama 10.000 pasukan. Kita tidak bisa melawan mereka dan lebih baik menyerah sekarang. Jika kalian ingin selamat, masuklah ke rumahku. Memangnya rumahmu muat menampung kami semua? Barang siapa yang masuk ke rumahnya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang masuk masjid, maka dia akan selamat. Kaum musyrik Quraisy berhamburan menuju rumah masing-masing dan masjid mencari tempat berlindung. Apa maksudmu mengatakan hal tersebut, wahai suamiku? Sesungguhnya aku telah masuk Islam. Pulanglah ke rumah demi keselamatanmu. Aku tidak bisa percaya hal ini. Hindun terkejut dan kesal mendengar suaminya telah masuk Islam. Namun di dalam lubuk hatinya tersimpan ketakutan. Ia takut jika Nabi Muhammad menuntut balas atas kematian Hamzah tempo hari. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Quraisy hanya tinggal nama. Semuanya telah hancur dan menyerah. Ternyata kedatangan Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke Mekah bukan untuk berperang, melainkan untuk menyelamatkan kota Mekah dari kekuasaan kaum musyrik dan mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana mestinya. Ketika waktu sholat tiba, pasukan Islam yang jumlahnya ribuan melakukan sholat berjamaah di kota Mekah. Hindun yang melihat kekhusyuan kaum muslim dalam beribadah tiba-tiba terenyuh. Aku tidak pernah melihat hal seperti ini. Rasanya begitu damai. Keesokan harinya, Hindun mendekati suaminya. Wahai suamiku, aku ingin masuk Islam tanpa paksaan dari engkau atau siapapun. Subhanallah, aku sangat senang mendengarnya, wahai istriku. Tapi, apa yang mengubahmu secepat ini? Bukankah kemarin engkau mencelaku masuk Islam? Aku kagum dengan kaum muslim yang begitu tunduk dan rapi saat beribadah. Baru kali ini aku melihat kota Mekah penuh dengan ribuan orang yang ruku dan bersujud.
tiba-tiba aku merasa terpanggil oleh Tuhan. Penduduk Mekah akhirnya menerima bahwa tidak ada jalan kebenaran selain Islam. Sementara itu, Hindun bergabung dengan para wanita yang lain mendatangi Nabi Muhammad untuk berbaiat. Baiat adalah sumpah yang diucapkan seseorang untuk setia dan taat pada perintah Nabi Muhammad SAW. Hindun menutupi wajahnya dengan cadar agar tidak dikenali oleh Rasulullah. Perasaan bersalahnya kepada paman Nabi masih ada sampai sekarang. Padahal saat ia melihat Rasul, tidak tampak sedikit pun dendam, melainkan keteduhan yang terpancar dari wajah beliau. Aku membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, termasuk tidak mencuri. Hindun yang terkenal dengan kecerdasannya beberapa kali mengkritisi perkataan Rasulullah. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Bagaimana jika aku mengambil sedikit dari hartanya? Apa yang engkau ambil maka itu halal bagimu. Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan dari wanita bercadar tersebut dan langsung mengenali Hindun. Apakah engkau yang barusan berbicara, Hindun? Iya, aku Hindun. Ampuni kesalahanku dahulu, wahai Rasulullah. Dan tidak berzina. Adakah wanita merdeka yang berzina? Dan tidak membunuh anak-anak mereka. Kami mengasuh mereka sewaktu kecil, lalu kalian membunuh mereka setelah besar. Pada Perang Badar, anak laki-laki Abu Sufyan yang bernama Hanzalah terbunuh. Umar bin Khattab tertawa mendengar keluhan Hindun, sedangkan Nabi Muhammad hanya tersenyum dan melanjutkan baiatnya. Dan tidak berdusta. Demi Allah, kedustaan adalah perkara yang amat buruk, sementara engkau tidak menyuruh kami kecuali kepada petunjuk dan akhlak yang mulia. Dan tidak mendurhakaiku dalam perkara yang baik. Demi Allah, kami tidak akan duduk di tempat ini jika di dalam relung hati kami masih ada bisikan untuk mendurhakaimu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesampainya di rumah, Hindun dan Abu Sufyan merobohkan berhala yang mereka miliki. Bodohnya, dahulu kami terpercaya olehmu. Setelah bertaubat dan masuk Islam, Hindun menjadi sosok wanita yang istimewa, ahli ibadah, rajin berpuasa, dan gemar melakukan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan kedengkian dari hatinya. Ketika wafatnya Rasulullah, Hindun merasa sedih dan terpukul. Wahai Rasul, meskipun engkau telah dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku di Bukit Sofa. Di sisa umur yang aku miliki, aku berjanji akan mengabdikan diri untuk Islam. 4 tahun setelah wafatnya Rasulullah, terjadi perang Yarmuk antara kaum Muslim Arab dengan pasukan Romawi Timur. Hindun turun ke medan perang. Ia melihat beberapa orang Muslim hendak melarikan diri, termasuk suaminya sendiri. Wahai Sahar, mau kemana engkau? Kembalilah, berjuanglah mati-matian untuk membalaskan kesalahan masa lalumu. Ingatlah, ketika engkau berusaha payah mengalahkan Rasulullah, aku terus berdoa untuk keselamatanmu dan kemenangan umat Islam. Perang Yarmuk berakhir dengan kemenangan kaum Muslim, sekaligus menjadi akhir perjuangan Hindun binti Utbah untuk Islam. Ia meninggal dunia saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhir kisah taubatnya Hindun binti Utbah, wanita pemakan hati Hamzah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, lakukan taubat dengan sungguh-sungguh dari hati dan diiringi dengan amalan baik agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, hendaknya kita tidak sibuk menilai dan menghakimi kehidupan orang lain, karena belum tentu kita lebih baik darinya. Dan setiap orang diberikan ujian yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupannya. Wallahu a'lam bishawab.